Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Atika Hendani dengan NIM 2304110701 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan kembali artikel ilmiah yang telah saya baca yang berjudul Struktur Komunitas Plankton sebagai Bioindikator Kualitas Perairan di Kawasan Situ Asih Pulo, Depok, Jawa Barat. Dari penulis Yusi Sanjaya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2023. Tugas ini dari mata kuliah Planktonologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Irsyad Nur, SPI MSI. Yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian di situ ini adalah seperti yang diketahui, situ merupakan telaga atau danau yang berisi genangan air di atas permukaan tanah dengan kedalaman kurang dari 10 meter dan tepian yang landau. Situ termasuk ke tipe perairan lentik atau perairan tergenang yang cenderung diam, tenang, dan arusnya sangat lambat sekitar 0,001 sampai 0,01 meter per detik. Situ dapat terbentuk secara alami maupun buatan dengan sumber air berasal dari aliran anak sungai di sekitarnya atau inlet, air hujan dan mata air atau limpasan air permukaan. Secara ekologis dan ekonomis, situ dapat dimanfaatkan sebagai habitat berbagai spesies hewan dan tumbuhan, daerah resapan air, sumber air bersih, pengendalian banjir, lahan pertanian, dan sarana wisata. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Situ Asih Pulo tidak lagi berfungsi sebagai kawasan wisata dengan kondisi yang kurang terawat seperti terdapat banyak sampah hasil aktivitas manusia di bagian outlet, gulma yang tumbuh subur di bagian inlet, dan warna air yang sangat hijau. Studi kualitas perairan secara biologis dengan menggunakan plankton di Situ Asih Pulo belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai struktur komunitas plankton di Situ Asih Pulo sebagai bioindikator kualitas perairan. Nah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah seperti yang diketahui bahwa struktur komunitas plankton dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan karena kemampuannya dalam merespon perubahan lingkungan. Sehingga penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui struktur komunitas plankton dan kualitas perairan di Situ Asih Pulo, Depok, Jawa Barat. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2022 menggunakan metode survei dan juga titik pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang dianggap mewakili beberapa kondisi yang ada seperti tempat masuknya air inlet, lokasi pemanfaatan, dan tempat keluarnya air outlet. Titik pengambilan sampel dibagi menjadi 5 stasiun. Yang pertama ada stasiun sebagai inlet yang bersumber dari Kali Merah. Yang kedua ada stasiun sebagai inlet yang bersumber dari area Gitet PLN Kota Depok. Yang ketiga ada stasiun 3 sebagai lokasi yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memancing ikan. Dan stasiun 4 dan 5 sebagai outlet yang disalurkan ke Kali Pitara. Ada 7 hasil, yaitu yang pertama ada komposisi plankton, frekuensi kehadiran plankton, kelimpahan plankton, indeks keanekaragaman spesies, kemerataan spesies dan dominansi spesies plankton, tingkat saprobitas perairan Situ Asih Pulo, analisis faktor fisik kimia perairan, dan hubungan antara struktur komunitas plankton dan kualitas air dengan korelasi Pearsons. Yang pertama ada komposisi plankton. Komposisi plankton yang ditemukan di Situ Asih Pulo, Depok, Jawa Barat terdiri dari fitoplankton dan zooplankton, di mana fitoplankton yang ditemukan berasal dari kingdom Monera yaitu cyanobacteria sebanyak 6 spesies dan kingdom Protista yaitu fitoplankton eukariotik mikroalga sebanyak 22 spesies. Spesies Cyanobacteria yang ditemukan terdiri dari Atrospira sp, Lingbia sp, Nostoc sp, Microcystic sp, Oscillatoria limosa, dan Oscillatoria rubescens. Cyanobacteria dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan karena kemampuannya dalam menguraikan bahan-bahan organik dari limbah. Cyanobacteria dapat tumbuh dengan cepat di perairan dengan suhu dan kandungan nutrien tinggi.
Fitoplankton eukariotik yang ditemukan dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Zygnematophyceae, Chlorophyceae, dan Euglenoophyceae. Zygnematophyceae memiliki jumlah spesies tertinggi, sebanyak 9 spesies yang terdiri dari Desmodium balei, Desmodium aptogonum, Micrasteria foliaceae, Micrasteria spurcate, Clostridium sp, Mogotia sp, Spirotanenia sp, Spirogyra sp, dan Spondylum sp. Zygnematophyceae dari kelompok fitoplankton eukariotik memiliki jumlah spesies tertinggi. Zygnematophyceae merupakan kelas yang anggota spesiesnya dapat bersosialisasi dengan pH dan konduktivitas atau EC yang rendah. Selain itu, kehadiran makrofita seperti Eichhornia, Crassipes, dan Hydrilla sp. di perairan situasi pulau juga memengaruhi komposisi plankton. Yang kedua ada zooplankton. Perairan situasi pulau diketahui memiliki komposisi spesies zooplankton sebanyak 12 spesies. Spesies-spesies tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Brachiopoda, Copepoda, Monogononta, Lobosa, dan Adenoporia. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Brachiopoda memiliki jumlah spesies tertinggi sebanyak 4 spesies yang terdiri dari Macrotrix sp, Pleurococcus sp, Curzia sp, dan Epemeporus sp. Sedangkan jumlah spesies terendah diperoleh dari kelas Adenoporea yang hanya ditemukan 1 spesies, yaitu Plectus sp. Yang kedua ada frekuensi kehadiran plankton. Yang pertama ada Cyanobacteria. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Oscillatoria merupakan genus yang ditemukan dengan jumlah individu yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies Cyanobacteria lainnya. Yang selanjutnya ada fitoplankton eukariotik atau mikroalga. Berdasarkan hasil, divisi Chlorophyta memiliki jumlah spesies tertinggi dibandingkan dengan divisi lainnya. Divisi ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Zygnematophyceae ada 9 spesies dan Chlorophyceae ada 5 spesies. Desmodium aptogonum dan Spondylocium sp. diketahui memiliki jumlah individu tertinggi dan ditemukan di seluruh stasiun penelitian. Selanjutnya ada zooplankton. Berdasarkan hasil, filum Arthropoda memiliki jumlah spesies tertinggi dibandingkan dengan filum lainnya, yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Brachiopoda ada 4 spesies dan Copepoda ada 2 spesies, Epemeroporus sp. dan Ciclops spp. diketahui memiliki jumlah individu tertinggi dan ditemukan di seluruh stasiun penelitian. Yang ketiga ada kelimpahan plankton. Plankton yang ditemukan di perairan situasi pulau terdiri dari Cyanobacteria, fitoplankton eukariotik, dan zooplankton. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Cyanobacteria memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 5 sebanyak 11,75 IND/L dan kelimpahan terendah di stasiun 3 sebanyak 6 IND/L. Fitoplankton eukariotik memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 3 sebanyak 448,25 IND/L dan kelimpahan terendah di stasiun 1 sebanyak 24,75 IND/L. Selanjutnya, zooplankton memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 3 sebanyak 73,5 IND/L dan kelimpahan terendah di stasiun 5 sebanyak 12 IND/L. Berdasarkan hasil penelitian, kelimpahan fitoplankton eukariotik yang tertinggi di perairan situasi pulau dipengaruhi oleh tingginya frekuensi kehadiran dari divisi Chlorophyta. Berdasarkan hasil, zooplankton diketahui memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 3. Hasil tersebut dikarenakan fitoplankton eukariotik yang merupakan jenis makanan bagi zooplankton memiliki kelimpahan yang tinggi di stasiun 3. Hasil analisis kelimpahan fitoplankton, cyanobacteria, dan fitoplankton eukariotik di situasi pulau menunjukkan nilai kelimpahan berkisar 6 sampai 11,75 IND/L dan 24,75 sampai 448,25 IND/L. Berdasarkan nilai kelimpahan fitoplankton, maka situasi pulau tergolong perairan oligotrofik, di mana oligotrofik merupakan status trofik air danau atau waduk yang mengandung konsentrasi nutrien dengan kadar rendah. Status ini menunjukkan kualitas air yang belum tercemar. Kelimpahan zooplankton di situasi pulau menunjukkan nilai kelimpahan sebesar 12 sampai 73,5 IND/L. Berdasarkan nilai kelimpahan zooplankton di situasi pulau tergolong perairan mesotrofik, di mana mesotrofik tersebut merupakan status trofik air danau dan waduk
yang mengandung konsentrasi nutrien dengan kadar sedang. Status ini menunjukkan adanya peningkatan kadar nutrien, namun belum ada indikasi pencemaran air karena masih dalam batas toleransi. Selanjutnya yang keempat ada indeks keanekaragaman spesies, kemerataan spesies, dan dominasi spesies plankton. Berdasarkan hasil penelitian, keanekaragaman spesies fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton di semua stasiun penelitian termasuk sedang dengan kisaran nilai keanekaragaman besar dari 1 dan kecil dari 3. Keanekaragaman spesies cyanobacteria di stasiun 1, 3, 4, dan 5 termasuk rendah dengan nilai kecil dari 1. Sedangkan stasiun 2 termasuk sedang dengan kisaran nilai keanekaragaman besar dari 1, kecil dari 3. Kemerataan spesies cyanobacteria, fitoplankton eukariotik, dan zooplankton termasuk sedang hingga tinggi dengan kisaran nilai kemerataan besar dari 0,3, kecil dari 0,6 untuk kategori sedang, dan nilai E besar dari nilai kemerataan besar dari 0,8 untuk kategori tinggi. Sementara itu, dominasi spesies fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton termasuk rendah atau mendekati 0, sedangkan dominasi spesies cyanobacteria termasuk tinggi atau mendekati 1 di semua stasiun penelitian kecuali stasiun 2. Berdasarkan hasil penelitian, nilai indeks keanekaragaman spesies cyanobacteria di stasiun 1, 3, 4, dan 5 termasuk rendah 0,6 sampai 0,8 dengan nilai keanekaragaman kecil dari 1, artinya keanekaragaman spesies rendah. Rendahnya keanekaragaman spesies ini diduga karena adanya keberadaan individu masing-masing spesies yang tidak merata. Namun, keanekaragaman spesies cyanobacteria di stasiun 2, fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton di semua stasiun penelitian termasuk sedang 1,3 sampai 2,3. Dengan kisaran nilai keanekaragaman besar dari 1, kecil dari 3 yang artinya keanekaragaman spesies sedang. Indeks keanekaragaman spesies yang sedang menunjukkan adanya polusi limbah organik dengan tingkat sedang atau tidak melampaui ambang batas. Indeks kemerataan spesies digunakan untuk mengetahui seberapa besar kestabilan suatu spesies dalam menjaga peluang dan mempertahankan kelestarian spesiesnya. Semakin tinggi nilai indeks kemerataan, maka keanekaragaman semakin dalam komunitas semakin spesies dalam komunitas semakin stabil. Indeks kemerataan cyanobacteria, fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton yang ditemukan di situasi pulau termasuk sedang hingga tinggi, yang berkisar antara 0,5 sampai 1 dengan kisaran nilai kemerataan besar dari 0,3, kecil dari 0,6 untuk kategori sedang, dan nilai E besar dari 0,8 untuk kategori tinggi. Nilai indeks keanekaragaman spesies berada pada kisaran kemerataan besar dari 0,5 menunjukkan kemerataan spesies yang tinggi. Indeks dominansi spesies cyanobacteria memiliki nilai yang mendekati 1 di stasiun 1, 3, dan 4, sebesar 0,6 atau mendekati 1. Nilai indeks dominansi pada kisaran 0,5 dan 1 menunjukkan hanya sebagian spesies yang dapat hidup dalam perairan tersebut dan terdapat spesies dominan. Hal tersebut didukung oleh indeks keanekaragaman spesies cyanobacteria yang rendah dan genus Oscillatoria yang memiliki jumlah individu yang lebih tinggi dari spesies lainnya. Sebaliknya, indeks dominansi spesies fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton memiliki nilai 0,1 sampai 0,4. Nilai tersebut termasuk rendah atau mendekati 0. Hal tersebut menunjukkan kemerataan dan keanekaragaman spesies plankton cenderung stabil. Selanjutnya ada tingkat saprobitas perairan situasi pulau. Nilai indeks saprobitas berkaitan erat dengan tingkat pencemaran perairan. Berdasarkan nilai indeks saprobik, stasiun 1, 3, 4, dan 5 memiliki nilai berkisar 1,5 sampai 2,3 dengan tingkat oligosaprobik. Artinya tercemar sangat ringan dan belum tercemar. Sementara itu, stasiun 2 memiliki nilai 0,9 dengan tingkat beta mesosaprobik, artinya tercemar ringan sampai sedang. Berdasarkan nilai indeks saprobik, situasi pulau tergolong tercemar sangat ringan atau tidak tercemar, oligosaprobik, dan tercemar ringan sampai sedang, beta mesosaprobik. Kondisi tersebut menunjukkan secara umum, kondisi saprobik di situasi pulau cenderung berada pada tingkat pencemaran sangat ringan sampai sedang. Berdasarkan tingkat saprobitas, stasiun 2 tergolong tercemar ringan sampai sedang atau lebih tercemar dibandingkan dengan stasiun lainnya.
Stasiun 2 diketahui terdapat makrofita seperti Ecornia crassipes atau eceng gondok yang mendominasi perairan di stasiun tersebut. Adapun organisme saprobik yang ditemukan selama penelitian yakni Desmodium sp, Clostridium sp, Maugetia sp, Spirogyra sp, dan Zycnema sp termasuk ke dalam kelompok oligosaprobik yang merupakan indikator pencemar perairan tercemar sangat ringan. Scienodesmus sp, Pediastrum sp, Microcystis sp, dan Navicula sp termasuk ke dalam kelompok beta mesosaprobik yang merupakan indikator perairan tercemar ringan sampai sedang. Tingkat oligo atau beta mesosaprobik juga ditemukan di danau berataran dengan kelompok Bacillariophyceae seperti Navicula dan Zycnema sp digunakan sebagai indikator perairan tercemar ringan. Nah, selanjutnya ada analisis faktor fisika dan kimia perairan. Faktor fisika kimia perairan yang diukur selama penelitian di situasi pulau terdiri dari suhu, pH, DO, TDS, EC, BOD, dan kekeruhan. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 5 memiliki suhu tertinggi yaitu 31,8 derajat Celcius dan stasiun 1 memiliki suhu terendah yaitu 29,9 derajat Celcius. Tingginya suhu pada stasiun 5 dipengaruhi oleh waktu pengambilan dan sedikitnya tutupan vegetasi di tepi situ. Sedangkan rendahnya suhu pada stasiun 1 dipengaruhi oleh tutupan vegetasi di tepi situ yang rapat sehingga cahaya matahari terhalang oleh tutupan tersebut. Hasil pengukuran derajat keasaman atau pH menunjukkan bahwa perairan situ memiliki kisaran nilai pH 6 sampai 7,27. Berdasarkan hal tersebut, perairan situ Asipulo memiliki pH yang masih mendukung untuk pertumbuhan plankton. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 3 memiliki pH tertinggi yaitu 7,27 dan stasiun 2 memiliki pH terendah yaitu 6. Nilai pH yang tinggi dapat disebabkan oleh besar logam alkali tanah di dasar perairan. Sementara itu, pH yang rendah di stasiun 2 diduga akibat Ecornia crassipes atau eceng gondok yang menutupi perairan di stasiun tersebut. Perairan situ Asipulo memiliki kisaran nilai DO 6,9 sampai 9,2 mg per L. Nilai tersebut berada di kisaran normal karena kehidupan organisme akuatik akan berjalan baik apabila memiliki kandungan DO minimal 5 mg per L. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 3 memiliki nilai DO yang tertinggi yaitu 6,9 mg per L dan stasiun 5 memiliki nilai DO terendah yaitu 9,2 mg per L. Nilai DO yang tinggi di stasiun 3 disebabkan oleh tingginya kelimpahan fitoplankton dan keberadaan Hydrilla sp sehingga nilai DO meningkat melalui proses fotosintesis. Sementara itu, nilai DO yang rendah di stasiun 5 diduga karena kondisinya yang sedang surut saat penelitian, sehingga air tidak mengalir dan pergolakan massa air berkurang. Hasil pengukuran konsentrasi BOD menunjukkan kisaran nilai 0,9 sampai 3,5 mg per L. Berdasarkan nilai tersebut, stasiun 1, 2, dan 4 memenuhi baku mutu kelas 1 dan 2. Menurut PP nomor 22 tahun 2021 yaitu 2 mg per L dan 3 mg per L. Stasiun 3 dan 5 tidak memenuhi baku mutu kelas 1 dan 2, namun stasiun 5 masih memenuhi baku mutu kelas 2. Perairan dapat dikatakan tercemar apabila mengandung konsentrasi BOD lebih dari 10 mg per L, sehingga kisaran nilai BOD di perairan situ Asipulo tersebut masih berada dalam kategori baik untuk suatu perairan. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 3 memiliki nilai BOD tertinggi, yaitu 3,5 mg per L, dan stasiun 5 memiliki nilai BOD terendah 0,9 mg per L. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan semakin besarnya bahan organik yang terdekomposisi menggunakan sejumlah oksigen di perairan. Sementara itu, nilai BOD yang rendah disebabkan oleh bahan organik yang terdapat di dalam perairan lebih sedikit jumlahnya. Perairan situ Asipulo memiliki kisaran nilai kekeruhan 9,2 sampai 28,3 FTU. Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 tidak ada syarat tertentu untuk parameter kekeruhan. Namun nilai tersebut memenuhi baku mutu yang berlaku pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017 yaitu kecil dari 25 NTU. Hal tersebut didukung oleh Salvia yang menyebutkan
Kekeruhan optimum suatu perairan berkisar antara 5-30 NTU, sehingga perairan situasi pulau berada dalam kategori yang baik untuk suatu perairan. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 1 memiliki nilai kekeruhan tertinggi, yaitu 28,3 FTU, dan stasiun 4 memiliki nilai kekeruhan terendah, yaitu 9,2 FTU. Stasiun 1 merupakan inlet atau tempat permulaan aliran air dari Kali Merah. Perairan situasi pulau memiliki kisaran nilai TDS sebesar 58,7 sampai 89,7 ppm. Konsentrasi TDS menunjukkan adanya bahan padatan terlarut yang terdiri dari senyawa anorganik maupun organik, baik berupa air mineral maupun garam-garam. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 1 memiliki nilai TDS tertinggi, yaitu 89,8 ppm, dan stasiun 4 memiliki nilai TDS terendah, yaitu 58,7 ppm. Nilai EC perairan situasi pulau berada di kisaran 116,7 sampai 183,7. Perairan normal memiliki nilai EC dengan kisaran 20 sampai 1500 mikro es per cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa perairan situasi pulau termasuk ke dalam perairan yang normal dan layak untuk kehidupan plankton dan organisme akuatik lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran, stasiun 1 memiliki nilai EC tertinggi, yaitu 183,7 mikro es per cm, dan stasiun 4 memiliki nilai EC terendah, yaitu 116,7 mikro es per cm. Nilai EC yang tinggi diduga sejalan dengan tingginya nilai TDS di stasiun 1. Hubungan antara struktur komunitas plankton dan parameter kualitas perairan situasi pulau dianalisis dengan korelasi Pearson. Nah, selanjutnya ada hubungan antara struktur komunitas plankton dan parameter kualitas perairan situasi pulau dianalisis dengan korelasi Pearson. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat korelasi secara signifikan antara parameter kualitas air dengan struktur komunitas plankton yang terdiri dari cyanobacteria, fitoplankton eukariotik, dan zooplankton. Korelasi menunjukkan nilai yang signifikan pada level 95% atau 0,05. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson, faktor fisik kimia yang berkorelasi signifikan P kecil dari 0,01 terhadap kelimpahan cyanobacteria adalah pH. Hal tersebut terlihat bahwa cyanobacteria memiliki nilai yang berkorelasi negatif terhadap pH atau min 0,918, yang berarti kelimpahan cyanobacteria akan meningkat seiring dengan penurunan nilai pH perairan. Faktor fisik kimia yang berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton eukariotik diperoleh hasil bahwa BOD merupakan parameter yang berkorelasi signifikan, P sama dengan 0,01. Hal tersebut terlihat bahwa fitoplankton eukariotik memiliki nilai korelasi negatif signifikan terhadap BOD, yaitu min 0,879, yang berarti kelimpahan fitoplankton eukariotik akan menurun seiring dengan peningkatan BOD perairan. Faktor fisik yang berpengaruh terhadap kelimpahan zooplankton diperoleh hasil bahwa DO merupakan parameter yang berkorelasi signifikan. Hal tersebut terlihat bahwa kelimpahan zooplankton memiliki nilai korelasi signifikan terhadap DO, yaitu 0,937, yang berarti kelimpahan zooplankton akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai DO perairan. Nah, dari artikel ilmiah yang telah dibaca, maka dapat disimpulkan bahwa struktur komunitas plankton di perairan situasi pulau terdiri dari 40 spesies berasal dari kelompok Cyanobacteria 6 spesies, fitoplankton eukariotik 22 spesies, dan zooplankton 12 spesies. Secara keseluruhan, indeks keanekaragaman spesies plankton termasuk rendah hingga sedang dengan indeks kemerataan dan dominasi yang sedang hingga tinggi. Perairan situasi pulau tergolong oligosaprobik sampai beta mesosaprobik atau tercemar sangat ringan sampai sedang. Beberapa spesies indikator juga ditemukan seperti Desmodium sp dan Spondylosium sp yang merupakan indikator perairan oligotrofik dengan jumlah individu tertinggi, serta Pediastrum sp merupakan indikator perairan beta mesosaprobik dengan jumlah individu tertinggi ketiga. Berdasarkan perhitungan Storet, perairan situasi pulau masih mendukung kehidupan plankton dan biota akuatik serta mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian lainnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil membaca artikel ilmiah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.